Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Nuri. Saya mencoba untuk membuat kembali video animasi untuk planet-planet yang berotasi dan berevolusi dalam tata surya. Nah, kita awali dari pemahaman tentang heliosentris yang digagas oleh Kopernikus, yang dimana heliosentris ini memiliki pemahaman bahwa pusat tata surya adalah matahari, yang sebelumnya pemahaman sebelum Kopernikus ini, yaitu oleh kalangan Aristoteles, mereka mengatakan bahwa pusat tata surya adalah bumi, yang dikenal dengan geosentris. Nah, setelah tumbang pada abad ke-16 oleh teori Kopernikus, maka terjadi suatu gejolak di kalangan para ilmuwan, terutama sains tentang astronomi, di mana matahari sebagai pusat tata surya dengan planet-planet yang berotasi dan juga berevolusi terhadap matahari. Kemudian pada penjabaran hukum Kepler 1, 2, 3, di sana dinyatakan bahwa planet-planet mengitari matahari itu adalah berbentuk elips. Itu yang dinyatakan dalam hukum Kepler 1, dengan lintasannya lintasan elips. Jadi matahari berada kadang dekat dan kadang jauh pada posisi setiap planet. Misalnya bumi, jadi bumi kadang berada di titik dekat matahari dan titik jauh matahari, yang kita kenal dengan perihelium dan aphelium. Kemudian hukum Kepler kedua mengatakan bahwa matahari, setiap planet dalam pergerakannya memiliki kecepatan revolusi yang berbeda pada titik di mana dia saat dekat dan saat jauh kecepatannya berbeda, sehingga menempuh lintasan yang tidak sama ketika jauh dan ketika dekat. Ya, karena kecepatannya berbeda, sehingga jarak lintasannya pun berbeda. Namun durasi waktu yang diperlukan adalah sama. Nah, kemudian pada hukum Kepler ketiga nyatakan bahwa jarak periode revolusi dari setiap planet itu merupakan atau sebanding dengan kuadrat pangkat 3 dari jarak terhadap matahari, seperti itu. Nah, di sini dalam animasi ini kita lihat, ini kurang lebih seperti ini hukum 1, 2, 3 Kepler. Nah, kita bisa melihat secara ilustrasi seperti itu ya, hukum 1, 2, 3 ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Satu adalah lintasan elip, yang kedua revolusi itu ya kadang dia cepat kadang dia lambat, itu pada posisi aphelium dan perihelium ya. Kemudian yang hukum ketiga adalah terkait dengan antara periode dan jarak terhadap matahari. Jadi artinya posisi planet terhadap matahari itu mempengaruhi periode daripada revolusinya mengelilingi matahari, gitu. Rotasi sendiri dari setiap planet itu menghasilkan yaitu adanya siang dan malam kalau di bumi ya. Itu terjadi kalau di bumi 24 jam ya. Sementara untuk revolusi sendiri kalau bumi ini sekitar 365 hari atau 1 tahun ya, seperti
tahunnya 365 hari. Sehingga kalau planet lain berbeda tergantung letak dan jarak ya terhadap matahari. Baik. Sekarang mari kita lihat komponen-komponen pada elemen pada tata surya. Nah, ini adalah matahari ya, dengan keterangannya dari situ, diameternya berapa ya kan. Kemudian setelah itu adalah planet berikutnya, yaitu planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Ya, planet ini dilengkapi dengan jarak, terus ukuran, diameter, serta periode rotasi dan revolusi. Kemudian planet Venus ya, dilengkapi juga dengan ukuran, diameter, jarak, periode rotasi dan revolusi. Kemudian dilanjutkan planet berikutnya, yaitu planet bumi yang kita singgahi ya, dilengkapi dengan diameter, jarak dari matahari, kemudian periode rotasi dan revolusi. Kemudian dilanjutkan dengan planet Mars ya. Ini penampakannya. Dia dilengkapi dengan tadi komponen yang sama. Kemudian setelah itu Jupiter ya, planet terbesar, dilengkapi dengan jarak, rotasi, revolusi. Kemudian planet Saturnus ya, planet bercincin, lengkap dengan ukurannya. Kemudian ini adalah planet Uranus ya, Saturnus, Uranus. Kemudian ini adalah Neptunus, adalah planet yang terakhir. Ya, ini planet yang terakhir, yang ke-8. Oke. Nah, kemudian saya rangkum di sini mengenai jarak ya, diameter dan periode revolusinya dari setiap planet. Nah, saya menggunakan acuan bumi ya. Saya anggap 100% itu adalah bumi ya, 100%. Kemudian nanti berarti kalau yang lebih dari 100% itu jaraknya lebih dari bumi, atau diameternya lebih dari bumi, revolusinya lebih dari bumi. Kalau kurang dari 100 berarti itu jaraknya, periode revolusinya, serta diameternya kurang dari bumi ya. Untuk memudahkan, saya membuat skala ya, seperti ini ya. Harapannya dengan perbandingan ini kita bisa melakukan pendekatan tentang ukuran serta jarak serta periode rotasi dan revolusi daripada setiap planet terhadap matahari. Oke ya, kita mulai. Kita buat dulu untuk matahari. Yang kita buat mataharinya berotasi berlawanan arah dengan jarum jam, seperti yang kita lihat. Oke, ini selanjutnya kita mencoba dengan memperhatikan perbandingan tadi, kita mencoba bumi. Bumi kita buat dia berevolusi terhadap matahari dan sekaligus berotasi pada dirinya sendiri. Nah, ini dengan warna merah saya gunakan sebagai jarak ya dari matahari ke posisi bumi tersebut. Nah, ya, ini adalah medan revolusinya, artinya jarak revolusinya ya. Nah, seperti itu. Kemudian planet yang lain yaitu Merkurius ya, tentunya di bawah bumi atau lebih dekat dengan matahari ya, dengan perbandingan rotasi dan revolusi yang sudah saya buat tadi. Nah, dan kemudian kita dengan menggunakan pedoman ini ya, dengan perbandingan ini, revolusinya, periodenya, kemudian jaraknya ya, maka kita bisa mengubah-ubah di dalam skripnya ya, dalam skripnya.
Nah, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini untuk setiap planet ya. Oke, ini untuk membedakan antara planet satu dan yang lainnya ya. Mengenai jarak itu ada daerah yang terarsir seperti itu. Ya, jadi setiap planet jika di run semuanya maka seperti ini, gerakannya memang cepat gitu, gerakannya memang cepat seperti itu ya. Nah, dibandingkan dengan animasi sebelumnya, kalau sebelumnya itu kita tidak mengindahkan antara jarak ya atau jari-jari, tidak juga mengindahkan tentang masalah hukum Kepler ya. Jadi ya hanya sebuah animasi planet-planet berputar gitu aja. Tapi dalam kesempatan ini kita coba hukum Kepler 1 dan 3 kita implementasikan. Meskipun dalam tampilan ini hukum Kepler 1 yang dimana gerak planet itu elips ini belum bisa dilakukan. Nah, belum menemukan cara bagaimana agar planet itu bergerak secara elips ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan contoh simulasi yang saya buat di minggu sebelumnya, di mana planet ini dari mulai ukuran, kemudian jarak dan periode rotasi dan revolusinya tidak memperhatikan teori atau tidak memperhatikan hukum-hukum Kepler. Ya, jadi ukurannya itu di sini antara matahari dan planet ini tidak seimbang ya. Matahari lebih kecil, itu kan tidak benar. Dan gerakannya hampir konstan semuanya gitu. Jadi ini banyak sekali di internet, di YouTube juga tentang lintasan orbit dari planet-planet ini. Mereka hanya membuat putaran bahkan tanpa rotasi dan revolusi yang sembarangan, serta periode rotasi dan revolusinya tidak mengindahkan atau jadi dasarkan pada teori-teori atau tidak mendekati ya, tidak melakukan pendekatan dengan teori-teori yang sudah ada. Atau periode revolusi itu memperhatikan hukum Kepler, agak sedikit berbeda ya, jauh lebih cepat. Dan ini saya sengaja memberi warna untuk jarak dari matahari ke planet tersebut ya, dan sekaligus sebagai rute lintasan ya. Jadi area lintasannya itu bisa kita lihat di sini berbeda, serta kecepatannya juga berbeda, kecepatan revolusi setiap planet ya. Nah, dari setiap planet memiliki jari-jari yang tidak sama, ilustrasikan dengan warna-warna yang berbeda yang sengaja saya buat agar untuk bisa mempertimbangkan jarak dari setiap planet-planet terhadap matahari. Nah, seperti ini.
bisa saya sampaikan. Terima
Mm-hmm.